Terus juga kayak misalnya orang ya bisa ya tahu gitu kalau bahasa Inggris itu penting gitu. Tapi apakah dia itu punya waktu yang cukup gitu untuk belajar setelah waktunya itu habis buat kerja sehari 12 jam misalnya? Kan belum tentu juga dia punya waktu belajar. Ya di sini kita perlu masuk ke konsep yang ya lebih teknis lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, dalam banyak sistem digital modern gitu kan, manusia itu tidak pernah, sekali lagi manusia itu tidak pernah dibaca sebagai manusia. Jadi manusia itu dibaca sebagai apa? Sebagai kumpulan sinyal aja gitu ya teman-teman. Jadi semua sinyal itu tuh kan kemudian tuh diubah menjadi suatu representasi matematis. Nah, dalam machine learning, seorang software engineer seperti saya itu menyebutnya sebagai vector representation. Nah, vector representation itu apa? Jadi gini ya, namanya di marketplace freelance, kayak misalnya di Upwork itu tadi, namanya skill itu nggak cukup loh, kalau teman-teman sadari gitu kan. Ya sekarang gini aja ya, untuk mulai bersaing aja itu kan orang tuh butuh modal di situ gitu loh. Jadi ya tuh perlu ngebeli suatu kredit yang namanya itu connect gitu kan, untuk dia bisa apa? Dia bisa ngirim proposal gitu loh. Dan di situ kan juga butuh ya metode pembayaran yang valid gitu kan, dan seringkali tuh ya butuhnya kartu kredit gitu, ataupun ya akses finansial yang nggak semua orang punya lah, gampangannya seperti itu. Oke, jumpa lagi dengan sebagian magang, saya Humble and keep the excitement so that can you be it. Oke, jadi pada video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah realitas teknologi. Dan di video kali ini saya tuh pengen ngajakin teman-teman tuh ngobrolin tentang sebuah ilusi besar gitu dalam ekonomi digital, yaitu adalah meritokrasi. Jadi gini teman-teman, kalau memang yang namanya ekonomi digital itu benar-benar ya meritokratis gitu ya teman-teman ya. Ya kenapa nih yang paling cepat menang gitu ya? Itu seringnya adalah mereka-mereka yang memang sudah punya modal awal gitu untuk berselancar di dunia digital. Jadi masyarakat kita itu kan terlalu sering dikasih ya narasi yang terlalu indah gitu loh, dimana bahwa ya sekarang tuh informasi sudah terbuka gitu kan, terus juga semua orang tuh bisa belajar dari internet, semua orang tuh bisa membangun personal brand, semua orang bisa kerja remote gitu ya, dan juga ya semua orang tuh bisa naik kelas gitu loh. Tapi ya narasi itu tuh menyembunyikan satu kebohongan besar gitu ya dalam keyakinan saya gitu kan. Jadi benar, yang namanya informasi itu tuh semakin mudah diakses gitu kan, tapi akses menuju masa depan itu tuh tidak pernah ya benar-benar setara gitu ya teman-teman ya. Karena gini, untuk memanfaatkan yang namanya peluang digital, ya orang tuh tidak cukup sekedar punya kemauan gitu loh. Dia tuh butuh uang gitu, butuh waktu gitu ya, butuh bahasa, laptop, internet stabil, terus juga ya ruang mental gitu kan, terus juga jaringan, dan juga ya kemampuan untuk gagal tanpa hidupnya tuh langsung ambruk gitu loh ketika dia gagal dalam melakukan percobaan gitu ya teman-teman ya. Ya maka mungkin gini teman-teman, masalah terbesar ekonomi digital itu bukan karena orang itu males gitu ya. Masalah itu adalah ya dunia digital itu sering sering membuat yang namanya ketimpangan itu seperti kompetisi yang adil gitu loh. Dan ya di video ini kita tuh bakal ngebahas ya kenapa sih tidak ada yang namanya meritokrasi murni gitu ya dalam ekonomi digital. Jadi gimana pembahasannya, simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang pertama tuh gini ya teman-teman ya, kita tuh perlu banget membedakan dua hal, yaitu adalah informasi dan akses. Jadi informasi itu kan adalah apa yang bisa kita lihat lah, mudahnya seperti itu. Tapi yang namanya akses, itu tuh adalah kemampuan ya untuk mengubah informasi-informasi yang kita dapat itu menjadi ya perubahan hidup gitu loh. Jadi itu tuh dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, hari ini tuh memang yang namanya informasi itu semakin melimpah gitu ya teman-teman ya. Tutorial gratis ada, kurs murah ada gitu kan, video motivasi ada itu kan. Lowongan kerja ya ada juga gitu ya. Terus juga ya beasiswa itu bahkan ada gitu kan. Terus ya tools AI itu ada gitu kan. Terus juga ya kayak misalnya thread edukasi itu ada juga gitu kan. Bahkan ya podcast-podcast yang edukatif dan inspiratif ya itu juga ada gitu loh. Nah, dari luar itu tuh kan terlihat seperti demokratisasi peluang gitu ya teman-teman ya. Seolah tuh siapapun yang mau belajar itu bakal bisa naik kelas gitu loh. Tapi dia di sini teman-teman perlu paham suatu konsep yang cukup penting, itu namanya access illusion. Maksudnya apa? Jadi access illusion itu adalah peluang menjadi setara hanya karena ya informasinya itu tersedia lah secara online gitu ya teman-teman ya. Padahal yang namanya melihat peluang itu tuh tidak pernah sama dengan mampu untuk mengambil peluang tersebut gitu loh. Jadi
misalnya gini ya, seseorang tuh kan bisa tahu gitu loh, kayak misalnya kayak saya nih di dunia coding itu, ya orang lain tuh bisa tahu namanya coding itu cukup menjanjikan gitu kan. Tapi apakah dia punya laptop yang mumpuni gitu loh untuk bisa ya terjun ke dunia coding? Kan belum tentu gitu ya. Terus juga kayak misalnya orang ya bisa ya tahu gitu kalau bahasa Inggris itu penting gitu. Tapi apakah dia itu punya waktu yang cukup gitu untuk belajar setelah waktunya itu habis buat kerja sehari 12 jam misalnya? Kan belum tentu juga dia punya waktu belajar. Terus juga kayak misalnya ya, sekarang dengan ya platform-platform online gitu kan orang tuh bisa tahu namanya beasiswa luar negeri itu tersedia gitu. Tapi apakah dia punya uang gitu buat tes bahasa gitu kan, terus juga buat ngurusin dokumen, aplikasi, transportasi gitu kan. Dan ya tentunya apakah dia punya waktu gitu loh untuk menyiapkan itu semua gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita melihat ya gampangannya itu kebohongan halus lah dari ekonomi digital ini gitu ya. Memang betul namanya internet itu membuka peta gitu gampangannya. Tapi kan tidak semua orang tuh punya kendaraan buat jalan ke sana gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya gini ya, ada 2 orang gitu kan, dia tuh bisa banget nonton video edukasi yang sama gitu, tapi yang satunya itu nontonnya dari kamarnya dengan laptop yang mumpuni, internet yang stabil gitu kan, dan tentunya misalnya dia tuh juga punya keluarga yang masih bisa menanggung biaya hidupnya gitu loh. Nah sementara mungkin orang lain itu, ya dia nonton dari dari handphone gitu kan misalnya, handphonenya juga nggak mahal-mahal banget gitu kan. Terus juga nontonnya sambil kerja, sambil mikirin cicilan gitu kan, dan juga ya sambil ngebantu keluarga misalnya gitu kan. Dan tentunya apa? Sambil takut gagal gitu loh. Kalau misalnya 1 bulan gagal aja, ya hidupnya tuh bisa langsung terancam gitu ya teman-teman ya. Jadi apakah mereka melihat informasi yang sama? Ya tentunya iya gitu loh. Tapi apakah mereka punya akses yang sama? Ya tentunya tidak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya inilah yang jarang dibahas gitu loh dalam narasi motivasi di dunia digital saat ini gitu ya teman-teman ya. Ya kita tuh terlalu sering gitu loh mendengar kalimat, ya sekarang tuh semua orang bisa belajar gitu dari internet gitu ya. Ya itu benar gitu loh, tapi kan tidak semua orang tuh punya kondisi hidup yang ya gampangannya itu memungkinkan gitu loh mereka tuh belajar dengan tenang gitu. Dan itu tuh penting gitu ya teman-teman ya. Karena gini, dalam ekonomi digital itu kan sering menjual gitu namanya peluang itu sebagai sesuatu yang netral gitu loh ya. Padahal yang namanya peluang itu selalu bertemu gitu dengan kondisi sosial seseorang. Di situ poinnya gitu ya teman-teman. Jadi kayak misalnya uang itu kan. Uang itu kan bisa banget ngebantu orang tuh beli waktu gitu loh. Terus juga ya bahasa. Bahasa itu kan menentukan apakah seseorang ini bisa mengakses ilmu global gitu. Terus juga jaringan gitu. Jaringan itu kan menentukan apakah karya yang dia buat itu bisa lebih cepat kelihatan gitu loh. Terus juga ya keluarga itu juga menentukan. Karena keluarga itu menentukan apakah dia itu boleh ngambil resiko gitu loh. Dan tentunya yang namanya kelas sosial itu juga ngaruh, karena kelas sosial itu kan menentukan seberapa mahal nih harga kegagalan yang bisa dia bayar gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika seseorang itu tidak berhasil gitu ya naik kelas itu kan melewati ya dunia digital ini, ya jangan terlalu cepat menilai misalnya dia itu kurang usaha gitu. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Bisa jadi ya itu memang dia bukan kekurangan informasi gitu loh, tapi ya dia kekurangan akses aja gitu loh untuk mengubah informasi-informasi itu tuh menjadi ya kemampuan masa depannya gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gini teman-teman, kita masuk ke yang lebih teknis. Jadi di sini saya benar-benar akan berbicara dengan ya kapabilitas saya sebagai seorang software engineer. Jadi gini, banyak orang itu mengira ekonomi digital itu adil gitu loh, karena semua orang tuh bisa mengupload sesuatu gitu ya. Ya memang di situ kalau masalah upload ya benar itu kan, bahkan gini ya, semua orang tuh kan bisa bikin konten, semua orang tuh bisa bikin portofolio, semua orang tuh bisa bikin akun LinkedIn gitu kan. Atau misalnya kayak di dunia saya ini, dunia coding itu kan semua orang tuh bisa bikin akun GitHub gitu loh ya. Dan juga seorang itu ya bisa banget gitu untuk melamar kerja remote gitu kan. Dan juga ya semua orang tuh bisa lah jualan produk digital gitu loh. Tapi yang namanya dalam sistem digital ini gitu kan, masalahnya itu bukan hanya ya siapa yang bisa masuk gitu loh. Yang jadi masalah itu adalah siapa yang bisa kelihatan. Di situ poinnya gitu ya teman-teman ya. Karena gini, internet modern itu kan tidak bekerja seperti papan pengumuman gitu. Yang kalau kita ada tuh udah apa diumumin di situ, nggak gitu ya teman-teman ya. Jadi internet modern itu dia tuh kan bekerja ya melalui ranking, algoritma rekomendasi itu kan, terus juga search result, engagement gitu kan, trust signal gitu kan, dan juga ya reputasi juga gitu kan, dan tentunya network effect gitu loh ya teman-teman ya. Dan tentunya platform-platform di internet modern itu kan ya mereka tuh butuh engagement gitu loh. Untuk apa? Ya buat cuan gitu kan. Jadi yang engagementnya memang sekiranya menurut mereka rendah, ya nggak bakal didistribusikan gitu loh. Nah disinilah teman-teman tuh perlu paham yang namanya algorithmic stratification. Maksudnya apa? Jadi gini ya, algorithmic stratification dia itu adalah proses ketika yang namanya sistem itu ya, dia tuh
ya sistem algoritmik lah ya. Dia tuh ngebagi manusia itu ke dalam lapisan visibilitas yang berbeda gitu loh. Jadi gini ya, siapa yang lebih cepat muncul gitu kan, siapa yang lebih harus dipercaya gitu kan, siapa yang lebih cepat direkomendasikan, siapa yang lebih cepat didistribusikan gitu ya. Dan juga ya siapa yang tetap tenggelam gitu loh, meskipun dia punya skill, meskipun dia punya kemampuan gitu ya teman-teman. Dan ini tuh penting teman-teman, karena gini, ekonomi digital itu kan tidak hanya memberi peluang gitu loh. Tapi ya ekonomi digital itu dia tuh juga mengatur distribusi atensi gitu loh ya. Dan yang namanya atensi ini tuh adalah mata uang utama gitu loh dalam dunia digital gitu ya teman-teman poinnya ya. Jadi misalnya gini ya, gimana sih suatu platform itu menentukan gitu loh siapa yang layak terlihat gitu ya. Ya di sini kita perlu masuk ke konsep yang ya lebih teknis lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, dalam banyak sistem digital modern gitu kan, manusia itu tidak pernah, sekali lagi manusia itu tidak pernah dibaca sebagai manusia. Jadi manusia itu dibaca sebagai apa? Sebagai kumpulan sinyal aja gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai dari kayak misalnya profilnya, bahasa yang dia pakai, terus juga riwayat interaksinya gitu kan, terus juga jaringan sosialnya dia, terus juga ya reputasi institusi tempat dia berada gitu loh. Terus juga engagement awalnya dia gitu kan, dan juga ya konsistensi uploadnya dia juga gitu kan, dan juga ya respon orang gitu kan terhadap dirinya gitu loh, terus respon orang lain di sini maksudnya teman-teman ya. Jadi semua sinyal itu tuh kan kemudian tuh diubah menjadi suatu representasi matematis. Nah, dalam machine learning, seorang software engineer seperti saya itu menyebutnya sebagai vector representation. Nah, vector representation itu apa? Jadi gini, vector representation itu adalah seseorang ataupun konten gitu ya, ataupun produk ataupun yang profil lah, dia tuh tidak lagi dilihat sebagai entitas yang utuh gitu loh. Jadi dia tuh dilihat sebagai titik ya dalam ruang berdimensi tinggi. Nah, ruangnya itu apa? Ruang itu disebut sebagai vector space. Saya pernah bahas ini di video saya yang lain ya. Nanti kalau mau lihat lebih lengkapnya ya bisa lihat di video yang itu ya, marketing lah ya teman-teman ya. Jadi gini, saya jelaskan sedikit ya namanya vector space tadi. Jadi vector space itu adalah ya ruang matematik lah gitu, yang dia itu tempat berbagai objek digital itu direpresentasikan itu sebagai vektor gitu ya teman-teman ya. Habis itu baru dia tuh dibandingkan itu kan berdasarkan jaraknya, kemiripannya gitu kan, dan juga ya kedekatannya dengan pola-pola tertentu gitu ya teman-teman ya. Nah, memang ini tuh terdengar abstrak gitu kan, tapi dalam prakteknya ini tuh cukup real gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, ya mungkin saya nggak akan bahas YouTube lah gitu kan, karena ya saya yakin teman-teman tuh udah sering dengar pembahasan tentang algoritma rekomendasi di YouTube gitu kan, dan juga teman-teman tentunya udah lihat lah di mana ya banyak namanya influencer-influencer itu yang dia tuh ya lebih cepat terkenal ya karena dia punya modal awal gitu kan. Nah sini kita pakai contoh yang lain gitu ya, kayak misalnya gini ya, LinkedIn lah, misalnya LinkedIn gitu kan. Di LinkedIn namanya gagasan itu nggak cukup sekedar benar gitu loh kalau teman-teman sadarin gitu kan. Jadi sistem itu kan dia tuh ngebaca siapa yang nulis gitu kan, terus juga siapa yang siapa yang ngasih reaksi awal gitu kan, dan juga jaringan mana nih yang respon dia gitu kan, terus juga ya bahasa apa yang dia pakai, sampai ya akhirnya ya seberapa kuat gitu loh reputasi dari akun tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya tuh kayak misalnya di marketplace buat freelance gitu ya, misalnya Upwork gitu. Saya yakin teman-teman sadarin ini kalau teman-teman tuh ada yang nyoba-nyoba Upwork gitu ya untuk ya cari-cari freelance gitu kan. Jadi gini ya, namanya di marketplace freelance kayak misalnya di Upwork itu tadi, namanya skill itu nggak cukup loh kalau teman-teman sadarin gitu kan. Ya sekarang gini aja ya, untuk mulai bersaing aja itu kan orang tuh butuh modal di situ gitu loh. Jadi ya tuh perlu ngebeli suatu kredit yang namanya itu Connect gitu kan, untuk dia bisa apa? Dia bisa ngirim proposal gitu loh. Dan di situ kan juga butuh ya metode pembayaran yang valid gitu kan, dan seringkali tuh ya butuhnya kartu kredit gitu, ataupun ya akses finansial yang nggak semua orang punya lah, gampangannya seperti itu. Lalu habis itu apa? Ya habis itu kan sistem itu masih ngebaca rating gitu kan, masih review, masih ada ngebaca riwayat projectnya gitu kan. Terus juga respon rate sampai ya profile completeness-nya gitu kan. Dan juga ya bukti kepercayaan sebelumnya gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya bahkan sebelum bisa bersaing gitu kan, sebelum si skill-nya itu dinilai gitu kan, ya orang itu udah harus melewati gerbang ekonomi gitu loh ya teman-teman ya. Dan ya tentunya ya ini jadi sangat penting gitu kan. Karena yang namanya marketplace untuk freelance itu tadi gitu kan, itu tuh sering banget terlihat seolah itu adalah ruang terbuka gitu loh. Padahal ya di dalamnya itu kan ada biaya masuk gitu kan, ada biaya buat melakukan percobaan gitu kan, dan ada biaya untuk kegagalan gitu ya teman-teman ya. Jadi orang yang dari awal tuh punya dana lebih gitu kan, ya dia kan bisa
lebih banyak mengirim proposal gitu ya teman-teman ya. Dan juga ya gampangnya orang yang punya kartu kredit gitu kan, itu kan dia bakal lebih mudah tuh untuk membeli si akses itu tadi, ngebeli si connect itu tadi gitu kan. Dan juga ya orang yang punya waktu lebih, dia tuh bisa banget ngerapiin profilnya gitu loh. Sementara ya buat yang pemula gitu kan, yang misalnya modalnya terbatas gitu kan, dia tuh benar-benar harus milih dengan ya sangat hati-hati gitu loh. Jadi ngelamarnya mau nggak mau jadi lebih sedikit, nunggu lama juga gitu kan. Dan akhirnya apa ya, akhirnya sering kalah dari profil yang memang sudah jauh lebih dulu tuh punya sinyal gitu loh ya teman-teman ya. Jadi bahkan di platform yang katanya itu ngebuka peluang global gitu ya teman-teman, ya meritokrasi murni tuh ya nggak ada itu. Jadi meritokrasi itu tidak dimulai dari skill yang murni gitu ya teman-teman ya. Dia tuh dimulai dari mana? Ya dimulai dari siapa nih yang punya cukup modal buat masuk gitu loh. Ya artinya apa teman-teman? Ya artinya namanya ekonomi digital itu kan tidak hanya menilai kemampuan gitu loh ya. Jadi ekonomi digital itu kan menilai posisi seseorang gitu loh di dalam vektor space, sosial, dan juga teknologisnya gitu ya teman-teman ya. Dan ya disinilah yang namanya meritokrasi digital itu ya betul-betul ambruk gitu ya teman-teman. Karena apa? Ya karena orang yang sejak awal punya modal lebih besar itu kan akan masuk ke dalam sistem dengan posisi vektor yang lebih menguntungkan gitu loh ya. Jadi gini, kayak misalnya orang yang dia tuh ya punya bahasa yang lebih dekat dengan pasar global gitu kan, yang punya jaringan yang lebih cepat lah gitu kan untuk ngasih dia tuh engagement awal gitu, dan juga ya dia punya reputasi pendidikan ya ataupun pekerjaan gitu yang lebih mudah dibaca sebagai trust gitu loh. Dan juga ya tentunya ya dia punya perangkat gitu kan, misalnya dia punya perangkat dan juga waktu gitu kan untuk yang menghasilkan output yang lebih rapi gitu loh. Dan tentunya ya apa, dia punya ruang aman gitu loh untuk ya bereksperimen gitu loh, sampai akhirnya ya si sistem itu ya mengenali dirinya gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan kata lain tuh gini teman-teman, ya berarti kan orang yang dengan segala modal awal tadi, dia tuh kan tidak memulai dari titik nol gitu loh. Dia mulai dari mana? Ya dia tuh mulainya dari koordinat yang memang sudah dari awal tuh lebih dekat gitu loh dengan pusat atensi dalam si vector space tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ya inilah bagian yang ini kita bisa bilang ya sering tidak dipahami gitu loh oleh narasi motivasi digital gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, dalam ekonomi digital, ya yang namanya kesempatan itu kan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan untuk ngebuat sesuatu gitu ya teman-teman ya. Jadi kesempatan itu ya ditentukan oleh apakah ya sistem ini tuh mampu gitu loh mengenali sesuatu itu sebagai relevan gitu kan, terus juga ya layak didistribusikan gitu ya. Dan orang yang tadi sudah punya modal awal, ya tentunya dia tuh akan lebih mudah gitu loh dikenali sama si sistem. Kenapa seperti itu? Ya karena modal awal itu tadi tuh kan langsung menggeser posisi mereka tuh dalam vektor space tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka tuh kan lebih lebih dekat lah, kebetulan lebih dekat dengan klaster yang dianggap kredibel. Terus juga mereka tuh lebih dekat dengan jaringan-jaringan yang langsung mereka ngasih validasi di awal buat mereka gitu ya. Dan juga ya mereka tuh lebih dekat ya dengan simbol-simbol yang dibaca sebagai trust gitu sama si platform gitu loh ya. Jadi secara teknis tuh gini teman-teman, dia tuh orang seperti itu, orang dengan modal-modal awal itu, mereka itu masuk ke sistem dengan embedding sosial yang dari awal tuh sudah lebih kuat gitu loh. Nah istilahnya itu apa? Istilahnya itu adalah embedding privilege ya teman-teman ya. Maksudnya gimana? Jadi yang namanya embedding privilege itu adalah kondisi loh ketika yang namanya modal sosial, ekonomi, terus juga pendidikan, bahasa, dan juga ya jaringan dari seseorang itu tuh udah langsung tertanam ke dalam representasi digitalnya gitu loh. Jadinya apa? Ya jadinya sistem itu lebih mudah gitu loh ngebaca dirinya itu sebagai ya kredibel, relevan gitu kan, dan layak untuk didistribusikan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini tuh bukan berarti mereka tuh tidak bekerja keras, nggak seperti itu ya teman-teman. Tetap mereka tuh tentunya bekerja keras loh. Cuma ya mereka bekerja keras dimulai dari posisi vektor yang memang secara dari awal tuh dekat dengan pusat atensi gitu ya teman-teman ya. Ya jadinya gini teman-teman, di titik ini ya namanya meritokrasi digital itu tuh kan gampangnya itu ambruk itu bukan karena skill tuh nggak penting, nggak gitu ya. Namanya skill tuh tetap penting ya teman-teman. Cuma ya skill yang tidak terbaca oleh sistem dia tuh akan selalu kalah gitu loh dari skill yang berhasil masuk gitu loh ya ke ruang si representasi tadi gitu kan yang lebih menguntungkan gitu ya teman-teman. Jadi ekonomi digital itu kan tidak bertanya nih siapa nih yang mampu, siapa nih yang bagus gitu ya teman-teman ya. Tapi yang namanya ekonomi digital dia itu kan mempertanyakan siapa nih yang secara matematis tuh paling mudah dikenali ya sebagai orang yang mampu gitu kan, dan juga ya punya engagement yang cukup tinggi gitu loh agar si platform-platform ini dapat cuan gitu ya teman-teman ya. Dan ya dua pertanyaan itu ya tentunya tidak selalu menghasilkan ya
hasil yang sama atau nggak selalu menghasilkan orang yang sama ya teman-teman ya. Oke, jadi tentunya dari yang semua udah saya sampaikan tadi ya teman-teman. Jadi gini, dalam sistem itu kan tidak semua orang tuh punya embedding privilege digital gitu ya teman-teman ya. Yang itu tuh sama kuat gitu loh untuk ya dikenali dan juga didistribusikan dalam ya platform-platform digital. Jadi inilah mengapa ya meritokrasi digital itu tuh adalah mitos yang berbahaya gitu menurut keyakinan saya gitu ya. Bukan karena skill itu nggak penting itu kan, skill tetap penting sekali lagi itu kan. Tapi ya skill yang tidak terbaca oleh sistem ya itu kan bisa kalah ya dari privilege yang sejak awal itu tuh sudah tertanam gitu dalam representasi digital seseorang gitu ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman ya, selama yang namanya ekonomi digital itu masih mengubah modal-modal awal yang tadi saya udah sebut tuh menjadi suatu embedding privilege dalam dunia digital, ya berarti ya ekonomi digital ini tidak pernah benar-benar menjadi kompetisi yang setara gitu ya teman-teman ya. Jadi ekonomi digital sekarang itu ya cuma membuat ketimpangan itu ya terlihat seperti peluang baru. Mudahnya seperti itu ya teman-teman ya. Ya sekali lagi selamat datang di Realitas Teknologi. Jadi itu aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Thank you for watching dan salam backend magang.